Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Android TV dimanapun saat ini berada. Bersama dengan kami channel Android TV Bengkulu. Bagi pendatang baru yang baru saja bergabung dengan Android TV Bengkulu, kami mohon dukungannya untuk senantiasa kepada Android TV Bengkulu dengan cara mengklik tombol subscribe dan loncengnya. Tentunya agar channel kita semakin dikenal dan lebih bermanfaat lagi bagi orang lain. Dan bagi sahabat semuanya yang sudah bersama-sama dengan kami mohon untuk selalu klik tombol like, share, dan memberikan komentar-komentar terbaiknya sebagai masukan kepada kami agar kami lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi-informasi di hadapan sahabat Android TV semuanya. Pada malam hari ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Marjoko Sarjana Pertanian. Assalamualaikum Mas Marjoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana sehat terus ya? Alhamdulillah sehat terus. Sampai hari ini masih terus berkarya dalam bidang pertanian Mas Marjoko? Masih terus lanjut. Kita Lanjut, terus memberikan satu inovasi yang baik buat petani lah, memberikan satu edukasi kepada petani, harapannya petani lebih sukses. Oke ya, itu tujuannya. Tujuannya iya. Terus terutama dalam wilayah Provinsi Bengkulu. Itu bergerak di bidang pertanian ini sudah dari tahun berapa nih, Mas Marjoko? Saya mulai tahun 2004. Mulai berkecimpung di pertanian di lapangan, kemudian bergerak sendiri di lapangan juga, terus harapannya edukasi ke petani terus semakin berkembang, harapannya petani semakin sukses lah ke depannya. Oke. Ya artinya Mas Marjoko sejak selesai pendidikan membina pertanian dari seluruh wilayah Provinsi Bengkulu atau dalam lingkungan tertentu saja? Ya, hampir seluruh Bengkulu, jadi 9 kabupaten, 1 kota di wilayah Provinsi Bengkulu. Ya. Terus kita bina petani yang tadinya konvensional, tradisional, kita coba bisa lebih hebat lagi lah petaninya. Iya. Jadi visi dan misinya supaya petani ya katakanlah di seluruh Provinsi Bengkulu lebih berkembang dalam menjalankan bidang pertanian yang memang mereka geluti. Betul. Demikian Mas Marjoko. Mas Marjoko sendiri alumni dari? Saya alumni Fakultas Pertanian, Program Studi Agronomi Universitas Bengkulu. Saya lulus dari UNIP tahun 2002. Tahun 2002 ya. 2002 mulai bergerak di pertanian, langsung terjun itu mulai tahun 2004. Tahun 2004 ya. Sampai sekarang. Berarti sudah lumayan lama ya, sudah 15 tahun. Ya, cukup lama lah. Mungkin bagi teman-teman yang lain, para senior, mungkin saya masih baru. Tapi paling tidak kita mencoba untuk berkarya terus. Oke, semangat terus ya Mas Marjoko ya. Mantap. Oke, kita lanjut ke obrolan kita Mas Marjoko pada malam hari ini terkait dengan bidang yang memang Mas Marjoko geluti. Katakanlah membina seluruh petani-petani yang ada di beberapa kabupaten kota tadi. Terutama salah satu wilayahnya adalah di Kabupaten Rejang Lebong ya, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Seluma ya. Nah, ada program-program khusus yang Mas Marjoko saat ini lakukan terhadap edukasi para petani tersebut? Ya, saya mempunyai tujuan pengen petani itu yang selama ini tradisional, pengerjaannya tradisional, kita coba untuk menggunakan satu teknologi, harapannya bisa lebih baik lah buat petani. Kemudian yang jelas dengan adanya peningkatan teknologi itu akan berimbas nanti pada pendapatan lah buat petani supaya lebih meningkat lagi. Oke. Gitu. Mas Marjoko bentuk kelompok-kelompok pertanian dalam setiap kabupaten kota dalam membina mereka tersebut? Saya petani sudah
punya kelompok tani tersendiri di bawah naungan pemerintah setempat. Iya, di apa yang dibimbing oleh penyuluh pertanian setempat. Setempat ya. Iya, jadi saya di luar itu saya mandiri. Mandiri ya. Nah, kemudian saya juga mengembangkan beberapa produk. Harapannya petani bisa kenal menggunakan satu produk yang bagus Ya. dan hasilnya bisa lebih baik lah. Oke. Baik, Mas Marjoko. Ya. Satu pokok bahasan kita malam hari ini, Mas Marjoko, Iya. mengenai teknologi pertanian. Boleh. Yang saat ini barangkali sedang digaungkan oleh para, katakanlah bagaimana ya, para pelaku atau penyuluh ya, katakanlah seperti halnya Iya. Mas Marjoko. Artinya bagaimana petani sekarang dalam melakukan kegiatan pertaniannya dengan pendekatan teknologi. Nah, Iya. teknologi pertanian ini seperti apa pandangan Mas Marjoko? Iya, jadi menurut kami kalau menggunakan teknologi pertanian itu akan sangat membantu buat petani. Jadi yang selama ini petani bergerak mengolah tanah semua dengan cara tradisional, konvensional, menggunakan tenaga manusia. Jadi dengan menggunakan teknologi pengerjaannya akan jauh lebih cepat. Yang jelas lebih mudah, kemudian waktunya akan lebih cepat lah buat petani dan tidak memakan biaya yang besar. Ya, hasilnya ya, tentunya dalam menunjang hasil. Iya, menunjang hasilnya. Jadi dengan adanya penambahan teknologi itu biaya pengerjaannya akan lebih murah, kemudian hasilnya akan lebih meningkat. Akan lebih meningkat. Iya. Iya. Teknologi pertanian yang dikembangkan saat ini sama Mas Joko. Iya, jadi satu kita coba menggunakan mengenalkan kembali mungkin yang selama ini mungkin terlupa buat petani itu pertanian organik. Organik. Iya, pertanian organik yang selama ini petani hanya mengandalkan pupuk kimia, harapannya bisa mempercepat pertumbuhan tanaman. Tetapi di lain sisi dengan menggunakan kimia yang terlalu berlebihan akan bermasalah buat tanah. Oke. Iya. Oke. Tanah ya, faktor ini faktor negatifnya ya. Iya, jadi dengan menambahkan pupuk kimia, kemudian kimia yang terus-menerus itu akan memberikan kerugian buat kita, terutama di tanah. Jadi karena tanah itu kan terus-terusan kita olah kan ya. Barangkali banyak juga faktor negatif ya terhadap masyarakat pun yang mengkonsumsi hasil dari pertanian menggunakan kimia juga. Iya, penggunaan kimia itu akan berimbas jangkanya jangka panjang. Oke. Jadi jangka panjang. Oke. Bukannya teknologi, katakanlah pertanian dengan menggunakan kimia baik pupuk ataupun pengolahannya itu termasuk dalam kategori perkembangan teknologi? Iya, itu termasuk salah satu teknologi yang digunakan karena tujuannya itu kan untuk meningkatkan hasil. Ya. Tetapi kalau terlalu berlebihan itu akan bermasalah juga buat pertanian. Nah, kalau yang teknologi organik seperti yang disampaikan tadi itu tidak ada efek negatif terhadap lingkungan, terhadap masyarakat? Iya. Kalau organik itu efek ke petaninya, ke tanahnya bagus. Jadi tidak ada negatifnya. Jadi yang membuat terkadang petani itu malas mengerjakan karena prosesnya lama. Ya. Karena organik kan kalau organik itu waktunya tidak sebentar, dia butuh waktu yang lama. Butuh waktu yang lama. Lama. Jadi bisa instan. Tidak instan ya. Tidak instan. Oke. Tapi nah kalau mau instan yang kimia tadi. Cuman faktor negatifnya banyak. Benar. Dampak negatifnya banyak. Dampak yang ditimbulkan dari kimia itu akan lebih ini. Baik dari tanah, artinya masa depannya daerah pertanian pun akan bermasalah. Akan menurun karena lahan kita jumlahnya juga nggak banyak. Seperti apa contohnya dengan menggunakan organik ini yang sedang dikembangkan? Iya, jadi satu mungkin sudah sering dilakukan, cuman memang selama ini belum begitu inten buat petani. Jadi kita coba mengembangkan satu teknologi yang terbaru yaitu dengan pemanfaatan jamur. Iya, jamur Gliocladium dengan Trichoderma. Jadi itu untuk salah satunya untuk pengomposan lah. Pengomposan. Jadi dengan penambahan ini jadi bokasi atau pupuk kandang itu akan cepat matang, kemudian bisa
memberikan tanah itu akan menjadi subur. Oke. Karena organisme yang menguntungkan buat tanah itu akan hidup. Akan hidup. Nah, kalau kimia nanti organisme yang ada di tanah kan mati, seperti cacing tanah mati. Jadi semua. organisme yang digunakan adalah semacam jamur ya? Iya, jamur. Ada juga kan jamur yang memang yang menguntungkan buat tanah. Kalau boleh diceritakan Mas Joko seperti apa istilahnya pola awal ya, singkat secara singkat gitu seperti apa? Barangkali ya bisa nanti para petani ya untuk menambah wawasan. Oke. Jadi yang perlu dilakukan, jadi kita sebelum pengolahan tanah kita perlu pengolahan dulu bahan organik atau pupuk kandang yang kita gunakan. Biasanya petani menggunakan pupuk kandang, tetapi itu biasanya dari pabriknya, dari sumbernya pupuk umpamanya kotoran ayam, kotoran sapi atau kambing itu dari tempat ternaknya langsung dibawa ke lahan langsung ditabur. Nah itu satu sisi itu akan tujuan petani supaya lebih baik. Tetapi kalau kita biarkan jamur yang merugikan buat tanaman itu akan lebih banyak karena dia hidup. Nah makanya perlu diperbaiki dulu dari pertama dari pupuk kandang yang itu kita olah dulu. Kita menggunakan Trichoderma gliocladium. Jadi dari pupuk kandang itu bisa menghasilkan satu organisme dari dari jadi jamur yang menguntungkan. Karena di situ juga pupuk kandang itu kan sebenarnya kandungan unsur haranya lebih lengkap. Unsur haranya lebih lengkap. Kemudian diperbaharui kembali. Jadi karena yang ada di situ kan tidak cuma pupuk, tetapi ada mikroorganisme lain, ada bakteri, ada jamur. Nah, jamur ini ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Nah, yang kita mau tekan yang merugikan. Iya. Berarti bakteri itu sebenarnya kalau masyarakat secara awam, bakteri itu merugikan ya. Tapi bagi tumbuhan banyak bakteri yang menguntungkan. Iya. Contoh bakteri ada bakteri azotobakter itu dia untuk menangkap nitrogen, urea lah dari udara. Biasanya kalau kita tanam kacang-kacangan itu kan dia akan menangkap urea dari luar, dari udara. Jadi teknologi pertanian yang paling aman bagi lingkungan, baik tanah, artinya masa depan lahan pertanian, kemudian kepada yang nantinya bermuara ke konsumen ya katakanlah yang mengkonsumsi hasil dari pertanian itu aman adalah satu yang terakhir dengan organik. Organik ini apakah yang semacam pupuk kompos gitu? Iya. Termasuk itu ya, selain dari kandang ya. Jadi organik itu kita tidak menggunakan kimia. Tidak menggunakan kimia. Jadi bukannya proses organik itu menghasilkan unsur kimia? Iya, benar. Tetapi secara dia kan kalau yang jelas kalau kimia salah satu sifatnya dia panas. Tetapi kalau dari organik itu dia tidak panas. Karena sudah melewati proses panjang. Artinya organisme yang dihasilkan tadi ya. Jadi yang kita tekan organisme yang merugikan buat tanaman di tanah. Sebenarnya menarik sekali ini sahabat semuanya ya. Adalah satu program atau teknologi pertanian dengan pola organik. Organik. Artinya pengolahan dari pupuk kandang dan juga termasuk pengolahan dari kompos ya. Kalau dalam misal kompos ini tadi itu dari daun-daun sekitar atau seperti apa, Mas? Iya, kalau kompos itu kan meliputi ada kotoran hewan, kemudian ada sersa, kemudian ada daun-daun. Itu kalau daun-daun biasanya kita kalau untuk proses pengolahannya itu kita cincang dahulu. Kita cincang buat dia kecil ukurannya. Setelah itu kita proses. Bisa menggunakan larutan Trichoderma dengan gliocladium atau biasa disingkat Tricho-G. Itu akan memberikan, jadi prosesnya biasanya kalau pupuk kandang itu prosesnya 20 hari sudah siap. Untuk bahan yang lain itu lebih kurang sekitar 20 sampai 30 hari untuk yang daun-daun atau sersa. Kita bandingkan nih Mas Marjoko antara teknologi berbahan kimia dengan teknologi pertanian yang merupakan hasil olahan dari kompos atau organik tadi. Artinya dengan diterapkan teknologi pertanian dengan kompos, artinya akan mematikan satu sumber pendapatan negara dan perusahaan ya, karena yang memproduksi bahan teknologi pertanian dari seperti halnya
fungisida, iya, insektisida, pupuk dan sebagainya itu dari negara atau dari pemerintahan atau perusahaan. benar. Jadi Gimana? satu sisi begini, kalau untuk kita organik itu kita pemanfaatan limbah yang ada di lingkungan sekitar kita yang organik. Ya, Artinya kalau kita punya ternak, kita kotorannya kita kumpulin, kita akan manfaatin untuk pupuk. ya, Kemudian sersah daun-daun, daun-daun yang jatuh, kemudian sisa-sisa daun itu kita bisa manfaatkan sebagai organik juga dengan proses pengolahannya. Ya. Nah, dibandingkan dengan kimia itu akan ada perbedaan. Jadi kalau kita menggunakan kimia terus-menerus, tanah akan menjadi gersang. iya. Tetapi kalau organik dia tidak menjadi gersang. Bukan, maksud saya begini, Mas Marjoko tadi yang itu sudah kita bahas. Artinya akan mematikan satu perusahaan yang mengeluarkan pupuk non organik tersebut Iya, gitu, dengan jadi dikembangkan itu apa langkah antisipasi Iya, pemerintah? jadi katakanlah? begini. Organik untuk saat ini untuk di Indonesia itu mungkin kita belum bisa menggunakan 100%. Ya, Jadi tetap kita harus ada juga Ya. tambahan bahan kimia, pupuk kimia, karena perbandingan untuk saat ini kita bisa lakukan antara 25-75. ya, 50-50 aja kita mungkin petani masih hasilnya akan turun. Jadi karena memang kita ketergantungan terhadap kimia akan masih lebih tinggi. Oke. Jadi tetap kimia tetap Tetap, digunakan, tetap tetapi digunakan. organik kita mulai coba Jadi naikkan. katakanlah mengimbangi. Mengimbangi. Untuk pengendalian hama secara organik itu tetap harus dilakukan. Tetapi kondisi saat ini kalau kita mengandalkan secara organik itu masih banyak kerugian yang ditimbulkan karena satu, jumlah penduduk semakin banyak, kemudian lahan kita semakin sempit, mau tidak mau kita harus bergerak lebih cepat untuk meningkatkan hasil. Makanya tetap kimia digunakan. Satu sisi memang untuk meningkatkan hasil Oke. petani supaya lebih tinggi. Lebih petani. tinggi. Iya. Karena secara organik pun akan lama butuh waktunya. Oke, oke. Iya. Baik, terima kasih Mas Marjoko. Barangkali ya pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini lebih ke pemanfaatan teknologi pertanian dengan pola organik. Organik. Ya, artinya tanpa meninggalkan teknologi yang lainnya seperti halnya pemanfaatan pupuk kimia. Iya. Terima kasih terima kehadirannya kasih, Mas pada Arifin. malam hari ini. Iya. Mudah-mudahan perjuangan Mas Marjoko berkiprah di dunia pertanian semakin membuahkan hasil. Amin, Tentunya amin. Mudah-mudahan kita semua bagi bisa masyarakat lebih baik petani di Indonesia, terutama di Bengkulu, semakin sukses di dalam mengelola lahannya sebagai sumber pendapatan bagi keluarga dan masa depannya. Oke. Terima kasih Mas Terima Marjoko. kasih. Sampai ketemu teman-teman dan Mas Marjoko. Mas Marjoko sampai ketemu di lagi. video kita selanjutnya. Oke, terima dan nanti kasih. akan kita bahas siap berbagi ilmu Mas Marjoko. Siap. Ya, luar biasa. Dengan senang hati. Ini. Ya, terus. Oke ya, nanti bisa berbagi kembali dengan teman-teman di seluruh tanah air, para sahabat Android TV dimanapun berada. Oke, terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sampai ketemu pada video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.